ribuan orang berdesak-desakan datang dari berbagai tempat untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya Jumat malam datang ke Jonggol, ke Citra Indah City untuk menghadiri tablik akbar, menghadiri pengajian ceramah Ustadz Abdul Somad. Saya datang ke sana selain menghadiri tablik akbar itu juga ingin melihat apakah protes sekelompok orang di Jonggol itu benar terbukti atau tidak. Jadi sehari sebelum Ustadz Abdul Somad datang ke Jonggol, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City membuat pernyataan menolak kehadiran UAS di Citra Indah City. Jumlah mereka saya hitung-hitung tidak lebih dari 15 orang. Dalam pikiran saya, jangan-jangan mereka ini mewakili masyarakat banyak yang ada di Citra Indah City. Sehingga nanti tablik akbar Ustadz Abdul Somad itu benar-benar gagal atau benar-benar tidak terlaksana. Kalau terlaksana mungkin ya jamaahnya tidak banyak. Datanglah saya ke sana berangkat dari Bogor ini sore hari, dan saya tiba di sana kira-kira pukul 20 karena acara itu baru berjalan atau Ustadz Abdul Somad itu baru tampil di mimbar pada pukul 20.30. Assalamualaikum sahabat. Saya sedang berada di Citra Indah City, Jonggol, mau melihat tablik akbar atau mau menghadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad UAS di sini. UAS kemarin oleh beberapa orang di sini menolak kehadiran beliau di sini untuk berceramah di tablik akbar ini. Tapi pihak kepolisian dan pemerintah daerah tetap memberikan izin kepada UAS untuk datang berceramah di Citra Indah City Jonggol ini. Ini di masjid di sana, di sebelah sana. Ya. Apakah ceramah malam ini berjalan seperti yang diharapkan oleh panitia? Tapi kalau saya lihat tadi sejak dari sana sampai di sini macetnya kira-kira 1 kilometer ya sebelum saya sampai di sini. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana suasana tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Kita lihat di sana. 1 kilometer sebelum masjid tempat tablik akbar itu sudah tidak bisa bergerak. Sudah macet, tidak bisa jalan. Antrian kendaraan luar biasa panjangnya. Ini jamaahnya banyak sekali. Anda lihat di atas itu, sesak sekali dengan jamaah, dan sepertinya saya tidak bisa menembus ya jamaah yang banyak itu. Ini ramai sekali. Ya, kita berusaha dan saya terpaksa harus turun dan jalan kaki ke masjid itu. Dan saya menyaksikan betapa luar biasa jamaah Ustadz Abdul Somad ini. Saya jalan di situ sampai tidak bisa goyang ya. Ribuan orang berdesak-desakan datang dari berbagai tempat untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Artinya apa? Bahwa protes atau pernyataan sekelompok orang itu sesungguhnya tidak mewakili begitu banyak orang di Citra Indah City. Juga mungkin di Kecamatan Jonggol. Jonggol ini adalah salah satu kecamatan yang cukup jauh ya di Kabupaten Bogor. Dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa UAS ini memiliki jamaah yang luar biasa banyaknya.
banyak sekali. Saya tidak bisa mencapai atau mendekat ke tempat di mana Ustadz Abdul Samad berada. Saya mutar-mutar, jalan berdesak-desakan, dan akhirnya saya mencoba masuk dari belakang. Sholat sunat taubat, usolli sunnatan. Sahabat ini saya di bagian belakang mencari jalan, kira-kira bisa tembus gak ke dalam. Dan lihat ini, jamaah ngemper di belakang, ya. Allah yang menenangkan hati. Allah berjanji. Dan memang juga tidak bisa tembus. Terlalu banyak, terlalu sesak orang. Sampai-sampai saya bilang begini, ya acara sebesar ini, acara dengan massa, dengan jamaah sebesar ini, mungkin baik, mungkin bagus kalau panitia menyiapkan layar atau semacam big screen, ya, di beberapa titik sehingga jamaah yang tidak sempat dekat atau tidak sempat melihat dapat menikmati ceramah Ustadz Abdul Samad itu dengan baik sambil juga bisa melihat Ustadz Abdul Samad berceramah. Yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa sesungguhnya Ustadz Abdul Samad ini adalah aset negara kita ini. Saya mengatakan aset negara kita ini karena pertama, UAS ini memiliki jamaah, memiliki umat yang begitu banyak. Sampai-sampai ada yang menangis. Ya, untuk bersalaman dengan UAS saja kesulitan luar biasa. UAS tidak hanya tokoh yang besar di Indonesia, tapi UAS adalah seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz yang tersohor juga di luar negeri. Di Malaysia, UAS disambut dengan luar biasa, ya, di beberapa negara yang lain. Bahwa UAS memang dicekal di beberapa negara, seperti terakhir kemarin adalah di Singapura dan di Hong Kong, dan sebelum itu ada di Belanda. Ya. Pencekalan UAS oleh luar negeri ini juga menurut saya sebagai akibat dari sikap kita di Indonesia. Pemerintah harus bisa mencegah pencekalan itu. Cara mencegah pencekalan itu adalah, ya, karena pernah ada yang merilis daftar nama ustadz-ustadz yang dianggap radikal, dan di dalamnya daftar rilis itu termasuk nama Ustadz Abdul Samad. Seberapa radikal? Apakah benar Ustadz Abdul Samad itu di dalam ceramahnya menyebarkan radikalisme? Saya tidak melihat itu sesungguhnya, karena beliau lebih mengeksplor, ya, kewajiban-kewajiban, hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kewajiban-kewajiban seorang muslim baik secara ubudiyah, secara muamalah, yang semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan UAS adalah seorang ahli hadis, ya. Anda bisa melihat, ya, UAS kalau berceramah, dia bisa memecahkan persoalan-persoalan atau bisa menjawab begitu banyak pertanyaan dengan lengkap, dengan dalil-dalilnya, dengan hadis-hadisnya. Ya, karena Islam ini kan agama yang segala perbuatan itu didasarkan kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. UAS dan juga beberapa ustadz atau beberapa ulama yang lain, ya, seperti Gus Baha, itu juga adalah kiai muda, tokoh agama muda, seorang figur muda yang begitu cerdas menjelaskan tentang Islam, terutama dari perspektif fikih. Juga ada ustadz-ustadz yang lain, ya, antara lain misalnya Ustadz Adi Hidayat, yang seorang ahli Al-Quran, itu luar biasa, juga bisa menjelaskan Islam itu dengan dasar Al-Quran yang sangat cerdas, ya. Beliau sampai-sampai bisa menunjukkan di mana ayat ini di surat apa, di halaman berapa, posisinya di mana, ya, itu luar biasa. Beberapa
tokoh Islam atau beberapa ulama Islam, ulama-ulama muda ini menurut saya, mereka ini adalah pelita. Mereka ini adalah orang-orang yang menuntun umat Islam yang banyak ini ya kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena Ustadz Abdul Samad dan beberapa ulama Islam yang lain ini adalah sangat tersohor, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di kawasan ASEAN, tapi juga di beberapa negara di dunia. Maka saya dapat mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang setiap saat mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Karena ya Ustadz Abdul Samad sangat terkenal karena dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang ustadz, seorang guru, seorang dai besar dari Indonesia. Menurut saya pemerintah juga mestinya menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan untuk mempromosikan Indonesia ke negara-negara yang lain, terutama dari hal Islam. Karena itu dengan melihat, karena ini saya baru pertama kali datang menghadiri tablik akbar ceramah Ustadz Abdul Samad. Ya, saya datang ke sana itu tidak sekedar menghadiri, tapi sebetulnya juga mau melihat seperti apa jamaah Abdul Samad itu, seperti apa jamaah Ustadz Abdul Samad itu. Saya memang berhasil masuk ya sampai ke dalam, cuman nggak bisa tembus dan saya harus kembali lagi, harus balik. Terlalu luar biasa. Kalau kamu tidak lakukan ini, nah, memang tempatnya terlalu sempit ya. Maka dikhawatirkan akan turun murka untuk ukuran Ustadz sebesar Ustadz Abdul Samad ini, tempat ini sepertinya terlalu kecil ya. Kita butuh tempat yang lebih luas sehingga jamaah bisa lebih nyaman mengikuti pengajian yang luar biasa ini. Tokoh-tokoh atau ulama-ulama Indonesia yang luar biasa ini, menurut saya biarkanlah mereka mensyiarkan Islam ini secara benar ke seluruh penjuru negeri kita yang luas ini. Jangan ada lagi pencekalan-pencekalan. Pencekalan-pencekalan itu justru menimbulkan simpati yang lebih besar kepada mereka yang dicekal itu. Dan karena saya ini wartawan dan sebetulnya yang datang ke sana banyak sekali wartawan yang meliput acara Ustadz Abdul Samad itu. Ya, kami sebagai pekerja media sangat merasakan betapa masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat ini sangat memuliakan para tokoh Islam ini. Mereka sangat memuliakan para ulama ini. Mereka sangat memuliakan para pendai-pendai luar biasa ini. Nah, karena itu sedikit saja mereka itu kita cederai, maka itu akan berpengaruh buruk terhadap pergaulan sosial kita. Mereka begitu cinta kepada ulama. Bahwa di dalam ceramah-ceramahnya sebagai manusia yang memang tidak 100% ceramah yang mereka sampaikan itu disenangi. Mungkin saja ada bumbu-bumbu bagian dari retorika yang disampaikan yang mungkin juga bisa menyinggung sana-sini. Yang menurut saya itu hal yang biasa. Bisa saja pemerintah juga menjadikan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang bisa memberikan kontribusi ya, terhadap peningkatan kualitas materi-materi dakwah Islamiyah di Indonesia atau materi-materi dakwah Islamiyah oleh para pendai-pendai kita. Mereka ini, terutama Ustadz Abdul Samad, janganlah dijadikan sebagai tokoh Islam yang dihalang-halangi. Apalagi kita ini di satu negara besar, negara demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Saya juga melihat di dalam ceramah-ceramah baik Ustadz Abdul Samad, Adi Hidayat, kemudian Gus Baha dan lain-lain itu juga ya tetap berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman, negara yang Pancasila, negara yang Undang-Undang Dasar 1945